Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Matius 25 ayat yang ke-33, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa pada hari penghakiman kelak, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, semua manusia dari berbagai suku bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saat itulah Tuhan akan membagi mereka ke dalam dua kumpulan atau dua kelompok besar, yaitu kumpulan atau kelompok domba dan juga kelompok kambing. Ini berbicara tentang pemisahan antara orang benar dan orang yang berlaku fasik. Sama seperti perumpamaan ini, lalang di antara gandum, pukat di mana akan terjaring ikan baik dan ikan yang tidak baik, hamba setia dan hamba jahat, gadis bijaksana dan gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13. Saudara, adapun kelompok domba adalah mereka yang setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Upah dari ketaatan mereka akan diberkati oleh Sang Raja dan disediakan tempat yang terbaik. Matius 25 ayat 34, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebaliknya, mereka yang tergolong kambing adalah yang semasa hidupnya tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, yaitu penghukuman kekal. Ya, dalam kemurkaannya Sang Raja berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara yang terkasih, sadarilah bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir, suatu masa di mana akan terjadi penuaian besar, karena waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Matius 13 ayat 39 hingga ayat 40. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, siapkah kita menghadapi masa penuaian tersebut? Matius 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Karena itu ingatlah, kita perlu semakin giat mengejar perkara-perkara rohani supaya kita tidak tertinggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan peringatan tegas kepada kami bahwa saatnya akan tiba, kami akan dipisahkan dari kumpulan orang fasik dengan kumpulan orang benar. Doa rindu kami tetap diteguhkan dengan firman Allah, sehingga kami berada dalam kumpulan orang-orang yang benar. Tetapi Engkau juga memberikan rahasia kepada kami untuk hidup berkenan sampai akhir. Kami harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Bapa, beri kami hikmat-Mu, beri kami kasih dan kebaikan-Mu, dengan pimpinan Roh Allah yang kudus selalu bersama dengan kami, menguasai hidup kami, supaya kami hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mengejar perkara-perkara rohani supaya kami tidak tertinggal. Kami siap dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi bagian dari penuai-penuai di akhir zaman ini. Kami rindukan Tuhan, kami jadi alat yang memuliakan Tuhan dengan hidup jadi berkat
dan tuaian besar terjadi, karena ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhanlah yang menarik semua orang kepadamu. Ini doa, pujian, permohonan kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.